Kejadian pasal yang ketiga ayat 17-19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Nah, kita lanjut yuk. Kita udah di penghujung nih minggu ini. Ya. Sampai Kain dan Habel. Dari perjalanan Adam dan Hawa di Taman Eden. Sampai kepada Tuhan Yesus. Di dalam Dia itu adalah Taman Eden. Pemulihan rupa gambar Allah. Tapi kita perjalanannya masih titik Kain. Yang karakternya lebih hebat pemberontakannya. Dari dosa-dosa, kesalahan, karakter buruk yang ada di papa mamanya. Adam dan Hawa. Padahal Kain lahir oleh karena pertolongan Tuhan. Kain mengenal Tuhan. Tuhan datang ngomong, Kain berdialog. Berarti dia terbiasa bertemu. Nah, kita ketemu lagi kebiasaan itu ternyata akibatnya buruk. Apa yang terjadi pada Adam terulang pada Kain, merendahkan Tuhan. Memandang enteng kasih karunia. Tidak memperhatikan perkataan Tuhan. Sehingga lupa. Karena Tuhan memang tidak memberi namanya apa ya, ancang-ancang, awas-awas. Jangan loh, tidak. Tuhan tak memberitahu Kain. Hati-hati loh kamu Habel nanti lebih baik. Enggak. Tidak memberitahu Adam dan Hawa, jangan dekat-dekat sama setan, jangan dekat pohon itu. Enggak. Cuma dikatakan enggak boleh dimakan. Gimana Allah akhirnya berbicara? Kamu ada, sedang, atau telah melakukan perbuatan tidak baik loh. Gitu. Padahal Adam dan Hawa, Kain dan Habel itu bergaul mengenal Tuhan. Kalau di zamannya Adam, itu Allah menyediakan terus. Cuma dikasih satu larangan. Tidak baik kamu seorang diri, kasih. Pohon yang baik di bumi, baik buahnya dimakan, kasih, tumbuhkan. Semua diberi. Taman Eden. Ketika keluar, tanah terkutuk. Susah payah dapat rezeki. Lalu perjalanannya nanti kita baca. Tapi kita ketemu Kain dulu. Karena Kain karakternya sama, bahkan lebih. Kain itu memarahi Tuhan loh. Emang aku menjaga adikku? Ketika ditanya, di mana adikmu? Wow. Kejahatan kita. Hubungan yang buruk termasuk dengan Allah. Itu akan terus bertambah loh tensinya. Bobotnya makin bertambah loh. Kain memarahi Tuhan. Kalau Adam enggak, perempuan yang kamu beri, menyalahkan Tuhan aja. Alasan aja, alibi aja. Kain terang-terangan menolak Tuhan. Ada banyak orang seperti itu. Terang-terangan menolak kasih karunia. Terang-terangan menolak panggilan. Terang-terangan menolak firman Allah. Terang-terangan menolak orang-orang yang benar loh. Di dalam kelompok anak-anak Allah, di dalam komunitas anak-anak Allah, bahkan di dalam gereja. Saling sikut, saling jekal, saling gosip, saling fitnah. Karena Rasul Paulus tulis.
Di mana di tengah-tengah mereka itu ada setan. Karena Tuhan bicara pada kisah Kain, mengintip depan pintu dosa itu. Dan dia menggoda kamu. Karena enak nih kalau bisa jegal orang. Enak nih kalau jatuhin orang. Ngejelek-jelekin pastor. Mengata-ngatai pastor. Mau buat koloni. Yang namanya pemberontakan. Seperti Absalom. Enak karena mendapat pendukung. Orang benar tidak pernah cari pendukung, saudaraku. Yesus tidak cari pendukung. Yesus selalu sendiri bersama Bapa. Elia itu sendiri di gua ditemui Tuhan. Elia itu lari sendiri. Orang benar itu selalu sendiri, tidak cari pendukung. Sendiri itu karena dia ingin mencari kebenaran yang dari Allah. Musa itu menghadap kemah pertemuan. Tuhan yang menentukan siapa yang salah, kamu atau aku. Tapi kalau orang Israel, Bani Korah, wah rame-rame. Jadi makin banyak orang, pemberontakan. Mencari persetujuan orang lain. Merekrut pastor-pastor, pemimpin-pemimpin. Untuk menopang, mendukung dia. Kalau orang benar tidak. Tokoh-tokoh Alkitab yang benar tidak pernah mencari pendukung, saudaraku. Dia mencari dukungan kebenaran. Pernyataan kebenaran, salahnya di mana? Lalu kebenarannya itu di mana? Berdoa di bawah kaki Tuhan. Yudas mencari pendukung. Imam-imam ahli Taurat. Yudas menyalahkan untuk mencari pendukung. Sampai Yesus harus berseberangan sama dia. Dalam tugas dia sebagai bendahara Tuhan. Karena dia pemegang uang kas. Karena Yudas mencuri, sering mencuri uang kas. Absalom cari pendukung. Adonia cari pendukung. Seluruh tokoh Alkitab yang mencari pendukung, itu dia yang salah. Yoab akhirnya dipancung oleh Benaya. Panglimanya Salomo, pengganti dia. Ditanduk mesbah. Sementara kamu salah, sementara kita dalam kesalahan, sementara kita mengadakan kelompok, sementara kita pegang tanduk mesbah, mengatasnamakan kebenaran, tapi mencaci yang salah. Kain seperti itu. Habel sama Kain persembahan yang sama. Datang ke Tuhan yang sama, memberi. Tapi Kain tidak mau belajar, salahnya di mana. Kain cuma tahu sama. Jadi orang-orang yang menyamakan diri dengan kebenaran. Menyamakan diri dengan pemimpin. Menyamakan diri dengan Tuhan. Menyamakan diri dengan yang baik. Menyamakan diri dengan yang hebat. Orang-orang itu mencari pendukung. Lihat Absalom. Dia mencari pendukung. Dia merendahkan pemerintahan ayahnya. Lalu dia menyamakan dengan kereta besi dikawal oleh 50 orang Kopassus. Padahal dia cuma anak raja. Bani Korah menghina Musa. Menyamakan diri. Apakah Allah berfirman sama kamu saja? Itu. Deteksi ini ciri-ciri dosa. Hati yang angkuh, hati yang sombong. Menyamakan diri, merendahkan. Bahkan menyamakan diri dengan Allah, itulah iblis. Sehingga karakter Kain, itu karakter iblis. Karakter Adam, karakter iblis. Adam karakter pendusta, Kain karakter menyetarakan diri dengan Allah. Enggak tunduk dan hormat, apalagi punya rasa takut akan Tuhan. Permulaan kehidupan. Ini
Ini penting, catatan yang paling penting hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam karunia penyelamatan Tuhan terhadap dosa-dosa kita yang kita perbuat. Oleh karena apapun termasuk kelemahan. Sehingga datang kepada Tuhan seperti Musa. Datang kepada Tuhan seperti Daud. Itu mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Pertolonganku datang darimu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Tidak seperti yang namanya Yudas. Tidak seperti Saul yang menyamakan diri dengan Samuel. Bahkan mau membunuh Nabi Samuel. Itulah kenapa Yesus dibunuh oleh ahli-ahli Taurat memang kepala. Mereka menyamakan diri merendahkan Yesus. Tidak menerima perkataan Yesus bahwa dia adalah Mesias. Kalau murid-muridnya menerima Yesus sebagai Mesias. Mau diajar Yesus sebagai guru. Mengikuti langkah karena merasa Yesus itu adalah daripada Allah Bapa. Pemilik surgawi. Tapi orang-orang yang meniadakan itu dia akan melawan kebenaran. Kain melawan kebenaran. Allah memberi peringatan. Kain tetap melaksanakan apa yang dia inginkan. Kain bukan tidak bisa ngontrol emosinya dia. Dia lepaskan dirinya di dalam dirinya sendiri. Tidak ada lagi Allah di dalam dirinya. Padahal awalnya sama-sama menghadap Tuhan. Sama-sama memberi persembahan. Disitulah lalang dan gandum dipisahkan. Disitulah terang dan gelap dipisahkan. Pagi dan petang, saudaraku. Pada akhirnya semua orang akan dipisahkan. Aku datang membawa pedang. Memisahkan setiap orang. Bla 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 bla. Sehingga keselamatan. Karya keselamatan. Pelayanan. Karya pelayanan. Kehidupan. Karya Yesus dalam kehidupan. Perjalanan. Karya Yesus dalam perjalanan kita. Semua itu adalah kita menundukkan diri, merendahkan diri. Rendahkan dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, maka dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Semua tergantung Tuhan. Paulus mengatakan, aku tidak melewati patok-patok yang Tuhan sudah tentukan. Aku rasul di luar Yahudi, sehingga aku tidak menjadi rasul untuk orang-orang Yahudi. Aku rasul paling hina. Walaupun aku rasul ke-13. Paulus menerima penyataan Allah, menerima keputusan Allah bahwa hanya segitu aja kamu, Paulus. Siap bos, siap Tuhan, oke. Yang Tuhan inginkan itu. Tunduk di bawah pemerintahan Tuhan itu. Merendahkan di hadapan Tuhan itu. Ya Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Walaupun di dalam pergumulan. Walaupun tidak setuju. Walaupun tidak menyukai. Walaupun tidak mau. Tapi tetap mau. Tetap berjalan. Tetap melakukannya. Tetap menerima keputusan Tuhan. Itulah hamba. Itulah pelayan. Gimana kata tuannya? Kamu cuci piring, cuci piring. Kamu ngepel, kamu ngepel. Kamu masak. Karena nilai penghakiman, karena ukuran, karena upah, itu dari Tuhan. Seorang pekerja patut mendapat upah. Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang menurunkan. Sehingga segala sesuatunya dari dia, oleh karena dia, dan kembali kepada dia. Kita cuma dilibatkan dalam rancangannya yang sempurna, dalam grand desainnya, tetapi kita diberikan Taman Eden, masa depan yang penuh pengharapan. Dengan catatan, kita memperhatikan firman, tidak melanggarnya. Kalau mengakui kita minta ampun, Tuhan menyertai menghapuskan dosa kita. Tuhan membawa kita keluar dari kubangan dosa.
Sehingga kita kembali berjalan bersama Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan itu sama dengan tinggal di dalam Taman Eden. Kasih karunia anugerahnya itu tidak akan pernah berubah. Apa dia tentukan, dia siapkan tidak pernah berubah. Daud salah belasan kali, dihukum belasan kali. Tetap tidak berubah, tetap menjadi raja. Saul yang sudah sedemikian rupa sama Tuhan, tetap menjadi raja sampai akhir hidupnya. Musa sampai akhir hidupnya, Yosua sampai akhir hidupnya. Setiap perkataan Allah itu sudah finish it. Sudah it's done. Sudah selesai. Sudah alfa sampai omega. Tidak ada yang dapat menggagalkannya. Itu penting saudaraku. Sehingga penentuan pernikahan kita kalau dari Tuhan, pekerjaan itu kalau dari Tuhan, apapun yang dari Tuhan, kita harus lakukan seturut firman Allah. Kalau tidak, kita itu sama dengan memberontak. Kita keluar daripada kepompong, mati. Kita juga akan mati rohani kita ketika pada masanya tidak masuk ke pompong. Dimakan burung, dimakan serangga yang lain. Karena ulat itu lemah. Gak bisa terbang, gak bisa kabur dari pemangsa. Kain ternyata gak bisa terbang, gak bisa kabur. Karena berbuat tidak baik. Karena dia seorang pemberontak. Dia tidak pernah mau taat, apalagi tunduk. Allah aja dimarahin. Nah saudaraku, kita belajar ini nih. Apakah karakter itu ada dalam hidup kita? Mungkin sisi yang ini kita tidak, mungkin sisi ini ada. Mungkin sisi ini tidak, sisi itu ada. Bahkan mungkin terlalu banyak sisi yang ada. Kita mau memilih-milih. Yang enak itu kita ikuti, yang enggak enak kita enggak mau ikuti. Enggak bisa. Allah sediakan hidangan. Kamu harus memakannya. Mana didatangkan, kamu harus memakannya. Karena tidak ada yang lain selain mana. Makan daging burung puyuh. Tidak ada yang lain yang Tuhan mau datangkan selain burung puyuh. Tidak ada pilihan. Itulah padang gurun. Di tanah perjanjian diberikan pilihan. Oleh karena tidak ada pimpinan rohani. Yosua udah mati. Tidak ada pimpinan rohani lagi. Penyambung lidah buat Tuhan. Alatnya Tuhan. Bangsa Israel menyembah berhala. Jadi saudara cari pimpinan rohani. Saudara menghargai pemimpin rohani saudara. Saudara menghargai orang tua saudara. Orang-orang memberikan nasihat. Orang-orang memberi wejangan. Orang-orang memberi yang baik dalam hidup saudara. Termasuk pemimpin rohani. Berbahagialah kalau saudara dipimpin seorang pastor. Berbahagialah ketika saudara berada di sebuah komunitas gereja. Loh kalau pemimpin salah gimana? Biarkan dia diadili, dihakimi oleh Allah. Namanya Imam Eli. Samuel tetap menjadi nabi yang besar. Imam Eli itu gagal. Mati 3 turunan sekaligus mendapat hukuman dari Tuhan. Sabi Samuel pun turut dengan apa yang Imam Eli lakukan. Keluarganya, anak-anaknya dursila. Tapi pelayanan dari hati Nabi Samuel beda dengan Imam Eli. Keluarga Imam Eli sama dengan keluarganya Nabi Samuel. Maka ditolak bangsa Israel. Nah ini kebenaran yang tertulis, yang hakiki. Yang kita harus pelajari. Jadi tingkah Kain itu ternyata turun dari bapaknya bahkan lebih hebat. Nabi Samuel tidak bisa ngurus anak-anaknya karena Imam Eli pengganti ayahnya tidak bisa ngurus anak-anaknya. Karena hidup di rumah Imam Eli. Bagaimana pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ketika saudara berada di Taman Eden, di komunitas pekerjaan, komunitas kumpulan ibu-ibu rumah tangga, kumpulan sekolah, kumpulan pelayanan, kumpulan gereja, kumpulan pekerjaan, di mana Allah menyediakan, di situ ada orang-orang baik. Walaupun ada orang jahat yang bertengger di pohon buah terlarang itu. Ada yang menganjurkan saudara, yang menghimpit saudara, yang mengintimidasi saudara, pasti ada. Karena Taman Eden tetap ada ular yang nangkring. Gak bisa kita menghindar ular. Tapi Tuhan bilang cerdiklah seperti ular, tulus seperti merpati.
Yaitu apa? Tunduk kepada Allah, maka Allah sendiri yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kamu. Ada hikmat, roh keperkasaan, ada pengertian, ada jalan keluar, dan sebagainya. Sebab tangan Allah yang mengajar tangan Daud untuk menarik busur. Allah yang mengajar Daud untuk menjadi ahli perang. Daud belajar bermain kecapi di namanya padang rumput sendiri. Di sana dia diajar Allah untuk merobek mulut beruang, mencabik-cabik singa. Allah sudah mempersiapkan Daud sebelum Daud menjadi raja. Jadi saudara, ketika saudara diberkati, Allah sudah mempersiapkan saudara. Permasalahannya Daud itu pergaulan yang buruk. Sehingga dia jalan-jalan di atas soto. Karena tidak bermain kecapi untuk Tuhan. Dia pesta pora dengan tamu-tamu. Karena sudah berhasil. Utusan-utusan kerajaan yang ditundukkan membawa upeti. Membawa pajak. Memberikan hadiah. Lalu dijamu, dibuat perjamuan kerajaan. Daud menerimanya, Daud hadir. Sehingga dia jalan-jalan di atas soto. Pada waktu musim raja-raja pergi berperang. Yoab yang maju pergi berperang. Tetapi Allah tidak pernah ingkar janjinya. Yoab menang perang. Daud tidak pernah terkalahkan walaupun Daud tidak pernah lagi maju dalam peperangan. Tetap menang. Karena Allah menyertai janjinya terhadap Daud. Karena Daud yang akan memenuhi janji Allah untuk memenangkan seluruh tanah perjanjian. Itu kisah Daud, saudaraku. Tapi Daudnya sendiri berkubang dalam dosa, kekeh dengan Batseba, maka melahirkan Salomo, di mana Salomo akhirnya kerja rodi, Salomo akhirnya mati, anak Salomo akhirnya kerajaannya terpecah menjadi kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel. Kerajaan Samaria, kerajaan Israel, kerajaan di utara, kerajaan di selatan. Pada awalnya tidaklah demikian. Campur tangan manusia, keberadaan manusia, perlawanan manusia terhadap kehendak Allah membuat manusia itu sengsara. Itulah tanah itu menjadi terkutuk dengan susah payah. Engkau akan memperoleh rezekimu. Dengan susah payah Daud itu mempertahankan hidup karena sakit. Dengan susah payah Saul pergi berperang walaupun semuanya menang. Tetapi anak-anaknya mati dalam pertempuran. Dengan susah payah. Karena tidak tinggal di dalam Taman Eden. Tidak tinggal di dalam Tuhan. Tidak tinggal di dalam kehendak Tuhan. Karena ada perbuatan tidak baik. Kalau Adam kita pelajari. Mereka hubungannya tidak baik. Sehingga Adam itu melemparkan namanya pemberian berkat Allah. Menjadi kesalahan Allah untuk Adam. Kalau Kain. Perbuatan tidak baiknya dia. Yang gak mau diakui, nggak mau dikoreksi. Sehingga Kain mengangkat pedang membunuh adiknya. Tapi Kain setelah itu tetap darah sama Allah loh. Minta Allah lindungi loh. Bagaimana Kain itu ingin Allah. Tetapi karakter Kain tidak mau ditangani Allah. Kain tidak mau menerima koreksi bahwa perbuatannya tidak baik. Nah inilah kecelakaan anak-anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang membawa mereka pada neraka kehidupan. Di tengah-tengah kehidupan neraka di mana itu ada setan-setan beserta anak-anaknya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Manusia mereka-reka yang jahat, Allah mereka-reka yang baik itu tidak ada. Sehingga Allah mengatakan, Yosua keberuntungan aja yang akan menjadi milikmu. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan merenungkannya siang dan malam. Perkatakanlah Taurat ini. Gitu saudaraku. Nah itulah kemenangan orang benar. Tunduk pada otoritas Allah. Diam, hidup, berjalan bersama Yesus. Di dalam kehendak Yesus. Taat perintah. Lakukan sesuai firman Tuhan. Perbuatlah yang baik. Sudah, itulah Taman Eden saudaraku.
Baik, kita akhiri di penghujung daripada pembicaraan kita tentang Taman Eden, Adam dan Hawa, dan kisah tentang Kain dan Habel. Tolong ditayangkan firman Tuhannya. Lanjut sampai ayat terakhir yang kita bahas. Lanjut, ayat 7. Nah, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip depan pintu. Kita yang lalu udah bicara sampai titik ini. Iya, dosa itu, iya, iblis itu yang di depan pintu sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bahasa saya diiming-imingi. Selalu peristiwa anak-anak Tuhan itu murtad daripada panggilan, keluar dari gereja, pasti ada oknum yang mengiming-imingi dia. Pasti ada oknum yang menjelek-jelekkan apa yang dia lakukan. Sehingga pikirannya selalu dipenuhi amarah, lalu pemilihan dia, kalau seandainya Habel gua matiin, gua menjadi anak tunggal. Kalau Habel gua matiin, persembahan gua pasti diterima sama Allah. Gak ada pesaing. Takut kepada kebenaran yang lebih yang dimiliki orang lain. Itu dosa, saudaraku. Iblis menggoda dengan itu. Pemikiran-pemikiran mendapatkan cuan. Mendapat keuntungan. Mendapat kebaikan. Dari hal-hal yang salah menurut Alkitab. Hal-hal di mana tidak mengikuti apa yang Tuhan percakapkan. Apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Alkitab tulis. Yang saudara baca, saudara mengerti. Bandel. Keras hati. Hati-hati jangan merasa bandel, keras hati lalu dapat pengampunan. Dosa yang saudara lakukan harganya terlalu mahal untuk saudara bayarkan. Daud itu diranjang orang sakit berapa lama dia. Dia lumpuh kehidupan pribadinya dia. Anak-anaknya bertarung semua. Daud dilawan oleh Yoab. Yoab dibunuh oleh Benaya. Cycle kerajaan Israel carut-marut karena ada pintu yang terbuka di mana iblis menggoda Absalom, iblis menggoda Yoab, iblis menggoda Adonia, iblis menggoda Amnon, iblis menggoda Daud. Jadi di sana iblis ikut berputar dalam life cycle-nya Israel di dalam keluarga raja dan para pembesarnya. Menghancurkan segala sesuatu. Dosa akan menghancurkan segala sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Dosa akan meleburkan semua apa yang saudara bangun bersama Allah. Karakter yang buruk, perbuatan yang buruk, itu akan menghancurkan segala sesuatunya. Saudara sendiri akan menghancurkan itu. Saudara sendiri akan menghancurkan. Karena dosa itu menggoda, saudaraku. Wah, ternyata ini lebih baik. Yang keluar dari sini adalah cuan. Wah, kalau gini gue lebih baik. Oh, kalau gini lebih bagus, kalau gini lebih indah. Tapi kalau gininya berlawanan dengan Alkitab. Ini yang iblis kerjakan menggoda saudara sampai titik ketika dia sudah ada di pintu. Jadi saudara kata, ya udah, gue kerja mati-matian, gak usah pelayanan. Yang penting gue hasil duit, gue kasih deh ke Tuhan sebagian. Tapi saudara sendiri hidup berfoya-foya kayak orang edan. Lupa dari mana kamu berasal. Itulah Daud. Allah tegur Daud, dari mana kamu berasal? Dari mana aku ambil kamu gembalakan kambing domba. Kalau kurang, aku beri istri-istri tuanmu, istana tuanmu, udah aku berikan sama kamu. Kenapa kamu bunuh Uria? Ini itu sudah aku beri, dari mana kamu aku ambil? Lupa, sok gaya sombongnya sudah selangit, sudah mencapai langit.
Alkitab ada catat loh. Kesombongan sudah mencapai langit. Gitu. Tuhan mendengar keluh kesah buruh. Itu ada loh. Segala sesuatu harus mewah. Segala sesuatu harus dihargai. Kalau enggak branded enggak bisa. Kalau enggak mewah enggak bisa. Meminta pengakuan karena merasa dirinya enggak pernah terakui. Itu sebetulnya. Orang ini hidup dalam luka tapi tidak menunggu. Tuhan yang mengobati, Tuhan yang membalutnya, Tuhan yang mengangkatnya dengan merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat. Sehingga dia akan meninggikan kita indah pada waktunya. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak bisa kita mengerti, saudaraku. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkan dia dari musibah. Melekat sama Tuhan. Enggak tergiur dengan iming-iming. Karena di depan pintu perkataan-perkataan orang-orang itu akan datang. Kenapa? Karena kita punya pergaulan yang buruk. Kenapa kita bisa punya pergaulan yang buruk? Karena kita sudah punya karakter yang buruk. Punya perbuatan yang buruk. Saudaraku, saya diingatkan Tuhan sebuah kesaksian. Di mana ada seseorang hamba Tuhan yang sekian puluh tahun melayani Tuhan, hidup di dalam pelayanan kehidupan rohani yang benar-benar. Pada suatu kali diundang pada reuni sekolah pada waktu dia sekolah. Singkat cerita ketika pada reuni itu semua orang tahu dia hamba Tuhan. Akhirnya membentuk namanya grup WA, grup reuni. Karena kedekatan maka cerita-cerita itu horor, serem dan segala macam. Dan perkataan ini tidak ada rohani. Pada satu titik hamba Tuhan ini mengundurkan diri. Sorry aku leave grup ya. Karena aku ingin fokus dalam pelayanan. Tidak apa-apa kalau ada apa-apa japri aja. Kenapa? Hamba Tuhan ini tidak tahan. Dengan atmosfernya. Dengan sekitarnya, situasi itu. Pergaulan itu buruk banget. Nggak nyaman dia. Gitu saudaraku. Nah keputusan untuk live group. Itu diri hamba Tuhan ini sendiri. Bukan karena yang lain. Untuk tetap tinggal di grup itu, menyukai grup itu, ya diri hamba Tuhan ini sendiri. Sehingga keputusan Kain, itu Kain yang memutuskan. Keputusan salah yang saudara ambil, itu saudara sendiri yang memutuskan. Sehingga kita di awal kita belajar, segala sesuatu dari dalam kita, dari diri kita. Saudaraku. Semua itu bermula dari dalam diri kita. Yang tidak baik dari dalam hati, keluarlah pikiran-pikiran yang jahat. Itulah terjadi pada namanya Adam dan Hawa, perempuan yang kamu beri. Pada Kain, di mana emang aku menjaga adikku. Semua itu cuma dari luar, iblis menggoda dan sebagainya. Keputusan untuk memakan buah. Keputusan untuk mengatakan Allah itu salah. Keputusan itu tidak mendengarkan apa yang Allah katakan. Dari dalam diri Adam, dalam diri Hawa, dalam diri namanya Kain. Dalam diri Daud. Karena atmosfer pergaulannya buruk. Sehingga dia mampu melakukan yang buruk. Yusuf tidak akan melakukan yang buruk. Karena memang dia bergaul karib dengan Tuhan di tengah-tengah orang Mesir. Kita tidak mungkin bergaul dan memilih orang-orang yang baik. Tetapi kita bergaul dengan Allah, Allah akan melingkupi kita untuk menjaga hati kita. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku
dengan kuasa-Mu. Doa mendekat kepada Allah akan membuat kita dilingkupi. Kita dipenuhi atmosfer hadirat Dia. Sehingga panah api si jahat tidak bisa menembusnya. Karena di dalamnya ada yang namanya pedang roh yang menyala-nyala. Yang namanya firman Allah. Yang memisahkan pikiran. Yang memisahkan tulang. Pikiran dengan roh, tulang dengan daging. Tulang dengan sumsum. Pedang bermata dua. Sehingga kita harus menanti-nantikan Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan apapun, di tengah-tengah komunitas apapun, di tengah-tengah orang apapun. Sehingga kita akan menjadi dewasa. Kita tahu membedakan yang baik dengan yang buruk. Sehingga iblis menggoda nggak bisa. Ketika tahu perbuatan tidak baik, kita bermuka murang, tidak damai sejahtera dan sebagainya. Kita hati panas, kita melakukan buruk tidak sadar. Kenapa aku seperti ini? Kenapa aku salah? Kenapa aku lakukan ini? Aduh Tuhan ampuni. Mendekat lagi sama Tuhan. Tuhan ampuni, dilingkupi, dibalut, terselesaikan. Walaupun butuh waktu. Setelah itu dapat Taman Eden lagi. Tinggal di Taman Eden lagi. Tidak seperti Adam yang menyalahkan Allah. Tidak seperti Hawa menyalahkan iblis. Kain. Selanjutnya tentang Kain. Ayat 7 dulu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, gimana kita berkuasa? Kita kalah pinter, kalah mistik dengan setan, iblis. Kita nggak punya kuasa itu. Kita punya kuasa. Roh Allah diam di dalam kita. Gimana prosesnya Pak? Jangan mistik deh. Misteri kok. Nggak bisa. Gitu. Nah, kita back to Bible. Berbahagialah apabila kamu dianiaya oleh sebab kebenaran, maka roh kemuliaan akan bercahaya atasmu. Ketika roh Allah bercahaya, matahari itu bersinar, segala sesuatu akan menjadi sehat. Yang dia kerjakan, hati kita, pikiran kita diperbarui menjadi sehat. Sehat itu juga yang namanya dewasa rohani. Mampu memisahkan yang baik dengan yang buruk. Pedang bermata dua itu ada. Karena kita mendekat pada Tuhan, kita mendapatkan selalu perkataan Tuhan. Mendapat firman Tuhan itu menjadi hidup. Ketika kita baca, menjadi berkuasa ketika melakukannya. Iman kita menjadikannya. Tuhan meneguhkan segala sesuatu yang pernah kita dengar. Sehingga iman kita berkembang dengan baik. Pikiran kita menjadi jernih. Selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Dan roh Allah selalu bekerja. Itu melalui firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Sehingga boleh kita mengucapkannya, boleh. Kita mengaminkannya, boleh. Tapi terlebih semua itu, kita harus melakukannya. Sehingga doa itu harus dilakukan. Beribadah harus dilakukan. Berbuat baik harus dilakukan. Melayani harus dilakukan. Memberi itu harus dilakukan. Tapi kita akan dianiaya. Maka berbahagialah kamu. Apabila kamu dianiaya oleh sebab kebenaran yang kamu lakukan. Maka roh kemuliaan akan percaya atasmu. Kalau Kain menolak roh kemuliaan itu. Menolak cahaya itu. Menolak firman Tuhan. Menolak perkataan Tuhan. Hati-hati dengan orang yang suka menolak perkataan Tuhan. Baik yang disampaikan pribadi Tuhan dalam pribadi kita. Baik yang diperkatakan melalui khotbah-khotbah, melalui pujian-pujian. Baik yang diperkatakan oleh hamba-hamba Tuhan. Khususnya orang-orang yang diutus Tuhan untuk menasehati. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Untuk mengkoreksi, untuk meluruskan jalan. Pelayanan Yohanes Pembaptis, luruskan jalan buat Tuhan. Pelayanan nabi-nabi, mengkoreksi hal-hal yang salah. Nabi Nathan, Nabi Elia. Dosa-dosa akan disingkapkan oleh nabi-nabi. Nah ini back to Bible.
Tapi ditiadakan oleh Kain. Ini penting saudaraku. Perhatikan ini. Yuk kita lanjut lagi. Kita udah di penghujung kisah Kain dan Habel. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Adiknya itu lalu membunuh dia. Ayat selanjutnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku menjaga adikku? Coba saudara perhatikan ini. Dia meniadakan nasihat. Lalu dia lakukan dosa. Setelah itu Tuhan tanya, di mana adikmu itu? Apakah aku menjaga adikku? Dia lawan lebih jauh Tuhan. Nah saudara harus tahu. Ketika saudara melakukan dosa di hadapan Tuhan. Sepertinya ringan. Nanti Tuhan, nanti saya kerjakan, nanti saya memberi, nanti saya melayani, nanti Tuhan. Semakin hari, semakin jauh. Saudara bukan bicara nanti. Tidak. Saudara cuma bicara tidak. Setelah itu lebih jauh lagi, saudara cuma bilang, saya tidak mau. Itu perjalanan dosa. Dosa memperanakan dosa. Kebenaran melahirkan kebenaran. Ini penting saudaraku. Bertumbuhlah karakter buruk tidak baiknya Kain. Aku tidak tahu. Apa aku menjaga adikku? Bertumbuh. Lebih jahat dari ayah ibunya. Lebih lagi perlawanan terhadap Allah. Setelah itu Kain tetap minta pertolongan Tuhan. Karena diusir sama Tuhan. Kita bacakan aja yuk. Supaya melengkapi aja saudaraku. Firman Tuhan kepada Kain. Ayat selanjutnya. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau. Bukan tanah yang dikutuk. Pertumbuhan dosa, pekerjaan saudara, dengan susah payah saudara mencari rezeki, akhirnya saudara yang dikutuk. Keturunan saudara yang dikutuk Tuhan, karena perbuatan jahat mereka lebih daripada apa yang dilakukan oleh leluhurnya. Itulah kenapa dikatakan waktu peristiwa Nuh, manusia semakin jahat. Gelombang dosa itu semakin besar yang tidak tertahankan di dalam kehidupan manusia, termasuk saudara. Di situ Tuhan lenyapkan manusia. Cuma Nuh yang hidup benar, yang dipertahankan Tuhan. Nuh dengan keluarganya. Keluarga lagi. Nanti satu hari saya bawakan tentang keluarga. Kutuk dan berkat. Nuh dan anak-anaknya dan menantunya. Keluarga lagi. Nuh dengan istrinya. Lot tidak dengan istrinya. Istrinya jadi tiang garam. Kain menjadi lebih lagi. Kain dikutuk Tuhan. Anak saudara kan dikutuk Tuhan. Sehingga ketika ada pengajaran tentang keturunan, berkat yang diterima keturunan, orang senang. Tapi ada juga Alkitab menulis, namanya Kain dikutuk Tuhan, keturunan Adam saudaraku. Salomo itu sampai menyembah berhala, bapaknya tidak menyembah berhala. Bapaknya salah soal perempuan, Salomo memelihara perempuan. Tapi dari perempuan itu betapa liciknya iblis. Dia masuk di sana, dia bawa Salomo menyembah dewa-dewa Kanaan. Menyakiti hati Allah. Benih yang sama tapi versi berbeda. Bunga mawar putih dengan bunga mawar pink. Tapi tetap mawar. Itulah cara iblis bekerja, berbeda-beda. Jadi enggak, aku tidak sama dengan orang lain. Ternyata begini. Tidak. Dan akibatnya Kain dikutuk. Keturunan saudara akan dikutuk. Tolong ditampilkan ayatnya. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Kesalahan dosa yang saudara berbuat akan menelan saudara. Saya mendengar cerita seorang tokoh rohani dari Indonesia.
Di mana dia ketika melakukan kesalahan itu, akhirnya dia menyesali tindakannya. Di media sosial ketika diundang gereja, dia bercerai, dia menikah kembali. Dia melempar perkataan, perbuatan saya saat itu bodoh sekali. Perkataan yang berbeda tapi dia mengakui bahwa itu kesalahan. Loh. Tapi itu kitab Kejadian. Tercatat. Bukan kitab peringatan. Dia sudah menerima sampai hari ini dengan susah payah dia. Yaitu tanah yang mengangkat darah adikmu. Tolong tayangkan ayatnya. Supaya saudara mengerti hukuman Tuhan. Ayat selanjutnya. Setelah terkutuk engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ayat selanjutnya. Apabila engkau mengusahakan tanahku, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Sehingga engkau menjadi seorang pelarian dan mengembara di bumi. Kalau saudara bercerai menikah lagi, saudara tidak akan pernah menemukan kebahagiaan pernikahan. Kalau saudara lari dari pelayanan karena saudara mengejar berkat, saudara tidak akan mendapat kebahagiaan dari berkat yang saudara terima. Atau uang yang saudara terima. Saudara tidak akan pernah bahagia dari pekerjaan saudara. Karena itu darah yang menganga. Karena saudara mengorbankan pelayanan. Pelayanan menderita, pelayanan kehilangan. Betapa pentingnya seseorang di dalam kekayaan tubuh Kristus. Betapa pentingnya keberadaan seseorang yang dipanggil, dipilih Allah untuk menduduki sebuah bagian tubuh Kristus, yaitu pelayanan. Ketika saudara tinggalkan pelayanan itu, bagian tubuh itu tinggalkan buntung, saudara akan menerima hukuman. Tanah itu akan mengangakan. Dan kamu tidak pernah bisa berbahagia. Karena kamu pernah salah dengan hal itu. Tetapi ketika kita di dalam Tuhan sekarang kita balik kepada Tuhan, ada namanya second chance. Ada namanya panggilan kembali kepada saudara. Karena pengampunan Tuhan sempurna. Paulus itu akhirnya menerima Markus, meminta Markus dengan tanpa rasa malu, bawa Markus ke sini karena pelayanannya sangat penting, sangat vital buat aku. Markus menjadi salah satu penyangga pelayanan Paulus, saudaraku. Tuhan beri kesempatan sama Paulus untuk merecovery. Dengan merendahkan diri meminta Markus. Paulus itu bukan karakter itu, saudaraku. Petrus aja dia hajar di Galatia. Kuat, kokoh, teguh. Ada arogansi di dalamnya. Kekuatan dia. Tapi dia harus menanggalkan semuanya, meminta. Sehingga pelayanan Paulus berhasil. Tuhan beri kesempatan, Paulus merendahkan diri untuk menerima Markus. Minta. Kalau kamu tidak minta, tidak bisa. Itulah pengampunan Tuhan, anugerahnya kembali. Itulah Taman Eden kita terima kembali. Saudaraku, kita harus belajar merendahkan diri. Menerima apapun yang Tuhan tetapkan. Paulus harus menerima Markus. Kok enggak dari awalnya ya? Ya itu kesalahan dia. Demikian juga kita. Ya kesalahan kita enggak apa-apa. Saudara cuma ya udahlah salah. Sekarang mau kembali Tuhan. Ya kamu harus merendahkan diri. Ya iyalah. Diberikan Taman Eden lagi, diberikan pelayanan lagi, diberikan harta lagi, diberikan rumah tangga, dipulihkan. Bukan diberitakan rumah tangga lagi loh. Kecuali pasangan kita atau mantan pasangan kita meninggal. Itu catat di Roma. Baru boleh menikah. Mantan yang diceraikan. Itu berbasic dengan Alkitab. Tapi tidak boleh bercerai, dibenci sama Allah. Kalau menikah lagi, dosa, perzinahan. Gitu, sederhananya begitu saudaraku. Sehingga Allah memberi kesempatan pemulihan terhadap pasangan. Tapi kamu harus merendahkan diri. Nah, di situ terjadi Tuhan membalut. Setiap peristiwa yang terjadi, Tuhan ikut bekerja, membalut luka hubungan suami istrinya, membalut rumah tangga, membalut hubungan dengan anak, membalut
hubungannya dengan pekerjaan, membalut hubungannya dengan kolega, membalut hubungannya dengan namanya pelayanan, dengan rekan pelayanan, dengan gembala, dengan namanya staf pelayanan, dengan jemaat. Semua Tuhan akan ikut bekerja untuk kebaikan mereka yang mengasihi Dia. Waktu berjalan, pulih. Itulah pengampunan kasih dari karya penebusan Yesus. Di dalam nama Yesus kita diampuni. Minta ampun pada Tuhan. Tapi Kain tidak, saudaraku. Sehingga Kain terbuang ke bumi. Dan akhirnya bumi berserta isinya lenyap. Tersapu air bah. Tolong ditayangkan firman Tuhan. Kita lanjut sedikit supaya selesai. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan mengembara di bumi. Ayat selanjutnya. Lihat Kain. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku lebih besar daripada yang dapat ku tanggung. Kain tetap minta pertolongan Tuhan. Kain tahu hati Tuhan, tapi Kain sudah murtad dari Tuhan. Sudah tidak mau dengar-dengaran lagi. Kain dengan sengaja melanggar perintah Tuhan, nasihat Tuhan. Tetap melakukan apa yang dia ingini. Sehingga dibuang sama Tuhan. Kain minta, ini terlalu besar tuh aku tanggung. Tuhan berikan, tapi Tuhan tidak pernah mengizinkan Kain kembali kepada tanah itu. Tidak. Kain menjadi pelarian pengembara. Saudara ketika lari dari pelayanan, lari dari gereja, saudara mengembara kemana-mana. Sampai Tuhan sediakan gereja kembali. Di mana saudara memulai dari awal. Di sana Tuhan mulai membentuk kembali. Itulah terjadi namanya periuk daripada tukang periuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Inilah hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu. Ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Apabila bejana itu, periuk itu, tidak dipandang baik, tidak dipandang indah oleh namanya tuannya, penjunanya, maka dia hancurkan kembali. Maka dia akan bentuk kembali. Maka saudara ketika hancur, tidak dipandang baik oleh Tuhan, ketika saudara datang sama Tuhan, saudara dijadikan tanah liat lagi. Mengulang dari awal lagi. Lalu dijadikan seturut kehendak Dia. Inilah kisah perlawanan-perlawanan terhadap kehendak Allah. Inilah kisah bagaimana manusia akan menjadi pengembara-pengembara dalam kehidupannya. Pengembara rumah tangga, pengembara pelayanan, pengembara rohani. Yang tidak pernah tunduk terhadap perintah Alkitab. Yang memberontak terhadap perintah Alkitab. Yang menyalahkan Tuhan. Yang mau dipengaruhi oleh iblis. Yang menyalahkan segala sesuatu. Yang tidak mau mengakui kesalahannya. Sama, Kain dan Adam dan Hawa sama. Tidak pernah mengakui kesalahannya. Kain cuma ngomong hukuman ini terlalu berat. Adam juga tidak pernah mengakui kesalahannya. Kalau Daud mengakuinya. Lanjut, ayat firman Tuhan. Ayat selanjutnya. Engkau mengolah aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ketika Kain tersembunyi dari Tuhan, Kain tahu dia kehilangan kekuatannya. Tapi too late, sudah terlambat, sudah telat. Itulah Saul. Itulah Daud dalam kesakitannya. Saul anak-anaknya mati dalam pertempuran, mati kepalanya dipotong digantung. Daud sakit sampai akhir hidupnya. Musa kehilangan tanah perjanjian karena dia menghormati Allah. Ingat saudaraku, Allah itu penuh kasih, Dia sedangkan Taman Eden. Tapi Allah tegas dan kuat dalam setiap keputusannya.
tegak berdiri, tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Ketika dia sudah memutuskan, dia tidak akan pernah tarik kembali keputusan dia. Dia tidak akan pernah ubahkan keputusan dia. Walaupun belas kasihnya lebih daripada penghukuman dia, dia cuma sampai titik menyertai kamu, membawa kamu pada awal kembali pertobatan. Kain tidak bertobat. Kain tidak mengakui dosanya. Kain tidak datang lalu ampuni saya. Ampuni semua kesombonganku. Ampuni semua kedaginganku. Jangan biarkan aku pergi. Jangan biarkan aku berlari. Enggak. Menuntut Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan termasuk hamba Tuhan tetap menuntut keinginan dia. Tetap meminta perlindungan untuk dirinya. Enggak mau menengok apa yang Allah ingini. Enggak mau menengok hatinya Allah. Enggak pernah mau tahu kerinduan Allah. Yang penting gue. Gua. Yang penting saya. Ketika saya kehilangan kekuatan itu, saya tahu saya akan terbunuh. Gimana lindungi saya dong? Enggak ada. Tuhan, ampuni semua kesombonganku. Enggak. Ampuni semua kedaginganku. Enggak. Tetap gue. Di situ keputusan Allah ternyata benar. Sehingga saudaraku, satu hal terselip di sini. Keputusan Allah tidak pernah salah loh. Yang Allah tetapkan dalam hidup saudara, baik itu yang baik buat saudara, baik itu yang tidak baik menurut saudara, itu tidak pernah salah. Pada saatnya pasti saudara tahu, memang Allah itu ya dan amin. Tuhan Yesus itu yang benar dari surga. Itu betul. Yuk kita tutup dengan ayat ini sampai selesai. Firman Tuhan kepadanya, ini belas kasihan Allah. Sekali-kali tidak, barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar banyak. Tetapi ada satu hal. Kita belajar kisah Adam dan Hawa. Sampai kepada Kain. Taman Eden. Kitab Kejadian. Kita belajar nih. Di mana akhirnya. Yang pertama. Kita tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Tidak memperhatikan. Yang kedua. Kita lengah tidak memelihara kehidupan kita bersama Tuhan. Yang ketiga. Kita tidak mau mengakui dosa kita. Kita menyalahkan seperti Adam menyalahkan Hawa. Yang keempat. Kita tidak pernah mau tahu keinginan hati Tuhan. Kita tetap mau tentang untuk aku saja. Ketika berhadapan sama Tuhan. Tidak seperti Daud yang minta ampun. Tidak seperti Musa yang menerima keputusan tidak boleh masuk tanah perjanjian. Gimana keluarga gimana ini? Gak pernah, malu dong, gak pernah. Diam aja dia, ya masa bodoh lah. Keputusanmu yang terbaik, ya udahlah. Ya sudah aku mesti naik kayu salib, ya udahlah. Aku gak kuat, Tuhan kasih pertolongan, malaikat beri kekuatan. Legowo, rendah hati. Sehingga kita harus menghidupi firman, menjiwai firman. Rendahkan dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Maka dia akan tinggikan kamu pada waktunya. Berbahagialah kamu apabila kamu menghadapi pencobaan oleh karena kebenaran. Karena Roh kemuliaan akan percaya atasmu. Sehingga kehidupan kita, perjuangan kita, itu kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tidak mengandalkan manusia. Karena di balik manusia bisa ada suara setan. Sehingga kita tidak pernah ada pintu. Iblis tidak bisa menggoda kita. Karena kita berjalan bersama Yesus. Ketika Allah hadir dalam hidup kita, iblis gemetar. Amin saudaraku. Yang kedua.
Waktu kita salah, ada pengampunan. Paulus tetap mendapatkan apa yang dijanjikan. Markus tetap jadi penolong. Daud tetap menjadi raja. Bahkan Daud menjadi biji mata Allah. Kekuasaannya tetap dipertahankan Tuhan. Musa sampai matinya tetap menjadi pemimpin. Setelah dia dipanggil pulang, baru Yosua menggantikan dia. Segala sesuatu yang Allah beri tidak pernah Allah membangkit-bangkit. Tetapi apabila kita kehilangan apa yang Allah beri, Allah akan menyediakan, Allah akan membentuk ulang, Allah akan memberikan kembali yang terbaik buat kita. Di dalam kelemahan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kuasa Allah yang sempurna akan menyempurnakan, akan membela kita. Seperti Tuhan bela Kain. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Sehingga segala sesuatu yang kita pelajari dalam beberapa seri ini, dalam minggu ini, biar menjadi panutan, menjadi panduan, menjadi berkat buat kita. Sehingga kita hidup berhati-hati, melekat sama Tuhan lebih dari segalanya. Turut pada perintah itu akan menyelamatkan kita. Sehingga hidup kita selalu di dalam lingkupan Tuhan. Di mana naungan Tuhan sempurna, Taman Eden milik kita. Karena kita mau dengar-dengar suara Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.